Salam jumpa lagi anak-anak. Kita akan melanjutkan kisah Santa Angela. Hari ini, Suster akan mengajak kita untuk pergi ke kota Brescia bersama Santa Angela. Sebelumnya, mari kita dengarkan lagu Doakan Kami, Oh Angela. Sobat-sobatmu yang setia, rajin berdoa, baca kitab suci, mewartakan sukacita. Doakan kami, Angela, sobat-sobatmu yang setia, rajin berdoa, baca kitab suci, mewartakan cinta Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada tahun 1516, saat Angela masih berada di Legrese, ada seorang pastor Fransiskan meminta Angela berangkat ke Brescia untuk menemani Ibu Katarina Patenola yang baru saja kehilangan suami dan kedua anaknya dalam perang. Tentu Ibu Katarina sangat sedih kehilangan orang-orang yang sungguh ia kasihi. Mendengar perutusan itu, tentu Angela sangat senang. Ia dapat membantu Ibu Katarina dan anaknya Isabella yang masih kecil. Di malam hari, ketika tugas pelayanan sudah selesai dikerjakan, Angela selalu mengajak Ibu Katarina dan Isabella untuk bersama-sama mendengarkan cerita kitab suci dan mereka berdoa bersama-sama. Di kota Brescia, Angela juga berkenalan dengan Girolamo. Di kota Brescia, Angela berkenalan dengan Girolamo, keponakan dari Ibu Katarina, dan Antonio Romano, teman dari Girolamo. Mereka menjadi teman akrab. Mereka saling membantu, mengenal satu sama lain, mengasihi, dan juga terutama mereka mau melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan uluran kasih mereka. Anak-anak, setelah beberapa waktu Angela tinggal bersama Ibu Katarina, Angela pun memutuskan untuk tinggal di sebuah ruangan kecil di tempat pembuangan barang-barang bekas milik Bapak Antonio Romano. Dan di rumah Antonio Romano, ia tinggal selama 14 tahun. Lama kan? Dan selama bertahun-tahun, beberapa temannya membuka sebuah rumah perawatan bagi para tunawisma, anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Tentu, orang-orang di kota Brescia sangat senang melihat pelayanan kasih dari Angela dan teman-temannya. Mereka senang menerima nasihat-nasihat Angela. Bersama Angela, mereka pun merasakan kehadiran dan kasih Allah. Anak-anak, pada zaman itu juga ada kebiasaan orang untuk berziarah. Tentu dengan berbagai alasan mereka pergi ziarah. Ada beberapa yang pergi ziarah untuk mengubah kehidupan mereka.
Ada juga untuk memohon bantuan Tuhan. Dan ada beberapa hanya untuk mencari keberuntungan ke tempat-tempat suci itu. Banyak peziarah mengunjungi tempat-tempat orang kudus dan menghormati makam mereka atau ke tanah suci untuk mengenal tempat di mana Yesus pernah hidup dan wafat. Begitupun Angela. Dia punya keinginan besar untuk berziarah ke tanah suci. Akhirnya, pada tahun 1524, Angela berziarah ke tanah suci bersama Bartolomeo sepupunya dan Antonio Roman. Mereka harus naik kuda dari Brescia ke kota pelabuhan Venesia. Lumayan jauh, makanya mereka pakai transportasi kuda. Sebelum berangkat, menyeberangi lautan, para peziarah mengenakan jubah dan topi bertepi lebar yang diikat di bawah dagu mereka dan meletakkan tas di bahunya sambil membawa tongkat dan sebotol air. Itu sebagai bekal para peziarah. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus, para peziarah melakukan prosesi menuju ke kapal. Sebelumnya, mereka tentu menerima berkat khusus dari pastor agar dilindungi dari badai dan serangan bajak laut. Dalam perjalanan, ketika kapal berhenti di pulau Kreta, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada diri Angela. Infeksi menyerang mata Angela, sehingga Angela tidak bisa melihat. Waduh, gimana nih? Angela tidak bisa melihat. Bersyukur Bartolomeo dan Antonio membantu menuntun Angela. Mereka menuntunnya ke tempat-tempat suci. Angela pun merasa bersyukur, berterima kasih kepada Bartolomeo dan Antonio yang setia membimbing menuntun dalam peziarahan itu. Angela tidak bisa melihat apa-apa dengan mata jasmani, tetapi dengan mata batinnya, Angela mengkontemplasikan misteri penderitaan Yesus, jalan-jalan yang dilalui hingga tempat penyaliban dan kematian Yesus. Yang merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dengan hormat dan cintanya yang besar, di Golgota, Angela tunduk, berlutut, mencium tanah tempat Yesus disalibkan. Begitu besar kasihnya Angela kepada Tuhan yang ia imani, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Anak-anak yang terkasih, dalam perjalanan pulang, saat kapal yang mereka tumpangi menuju Siprus, kemudian menuju ke Kreta, setelah selesai berdoa di depan sebuah salib yang ada di kapal itu, tiba-tiba suatu keajaiban terjadi. Angela dapat melihat kembali. Tentu Angela sangat senang, bahagia. Matanya bisa melihat. Angela bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Begitupun Bartolomeo dan Antonio serta orang-orang yang ada di kapal itu menyaksikan mujizat yang terjadi pada diri Angela. Anak-anak, dari Pulau Kreta, mereka pun lanjut pelayaran. Bagian terakhir adalah perjalanan menuju Venesia. Pelayaran ini sungguh sangat mengerikan. Tiba-tiba
kapal mereka diombang-ambing oleh badai. Bayangkan anak-anak, selama 9 hari kapal terombang-ambing oleh badai yang luar biasa. Angela hanya berdoa dan berdoa, minta pertolongan Tuhan agar mereka selamat dari amukan badai itu. Kapal itu terdorong nyaris ke arah Tunisia, Afrika Utara, dan secara ajaib mendarat di pantai Tunisia dengan selamat. Para pesiara berterima kasih kepada Angela untuk doanya, dan mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk mereka hidup. Luar biasa kekuatan doa dari Angela dan semua yang ada di dalam kapal itu. Anak-anak, namun petualangan mereka belum berakhir. Kapal tiba-tiba bertemu kapal armada bajak laut dari Turki. Beberapa mortir ditembakkan oleh kedua belah pihak. Para perampok akhirnya pergi. Tidak ada para pesiara yang diambil sebagai tahanan para bajak laut itu. Tentu semua orang dalam kapal merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mereka merasakan semua ini berkat kekuatan doa dari Angela. Maka mereka selamat sampai Fenisia. Mereka pun sangat berterima kasih kepada Angela. Dan sekembalinya dari pesiarahannya, Angela tinggal beberapa minggu di Fenisia. Di sana ia menerima banyak tamu yang minta nasihat-nasihat darinya. Mereka datang untuk berterima kasih atas doa-doa yang telah menyelamatkan mereka dari bahaya. Mereka juga memohon kepada Angela agar Angela tinggal bersama di Fenisia. Namun dengan sopan Angela menolaknya karena ia merasa ia dipanggil oleh Allah untuk kembali ke Brescia. Akhirnya Angela meninggalkan Fenisia dengan menggunakan kereta kuda yang tertutup untuk menghadapi angin dan salju. Anak-anak yang terkasih, kedekatan Angela dengan Tuhan sungguh luar biasa. Ketekunan dan kesetiaan dalam doa, walau ia harus mengalami kebutaan, badai, namun karena kepercayaan kepada Tuhan, maka ia pun disembuhkan dan membawa banyak orang lain selamat. Semoga kita dapat meneladani semangat hidup doanya. Kita bersama-sama memohon, "Oh Santa Bunda Angela, doakanlah kami anak-anak-Mu." Amin. Mari kita nyanyikan lagu "Doakan Kami, Oh Angela." Tempat misinya, doakan
pada episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Servia.